Ini adalah video mengenai pembahasan bab keempat tentang integral tertentu, ya, yang diambil dari soal-soal buku kalkulus Pearson. Kita mulai dari subtopik 4.1 pengenalan terhadap luas. Di sini ada beberapa rumus sigma yang akan sering kita gunakan. Yang pertama sigma I, I-nya dari 1 sampai N, artinya I-nya kita tambahkan terus, dan I-nya bernilai 1 sampai N. Jadi sigma I itu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N. Itu nilainya sama dengan N kali N tambah 1/2. Rumus ini wajib dihafal. Kemudian untuk rumus yang kedua, sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Artinya I kuadratnya kita tambahkan terus karena notasi sigma artinya penjumlahan. Jumlahkan I kuadrat dan I-nya ini bernilai 1, 2 sampai dengan N. Jadi kita tambahkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah sampai dengan N kuadrat. Hasilnya sama dengan N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 per 6. Kemudian yang rumus yang ketiga, sigma I pangkat 3. Kita jumlahkan terus I pangkat 3-nya, dijumlahkan, I-nya bergerak dari 1 sampai N. 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ya, jumlahkan terus I pangkat 3-nya. Sampai tambah N pangkat 3, rumusnya nilainya sama dengan N kali N tambah 1 per 2 pangkat 2. Atau dari sini yang sigma I kita pangkatkan 2 saja ya, supaya mudah kita menghafalnya. Dan yang keempat, sigma I pangkat 4, nilainya adalah ini, N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1, mirip dengan sigma I kuadrat, cuma dia ada tambahan lagi, kali 3N kuadrat tambah 3N min 1 per 30 ya. Oke, kita lihat pembahasan soal-soalnya untuk bagian 4.1. Untuk soal nomor 1, hitung nilai dari sigma K dari 1 sampai 6, K min 1. Jadi kalau kita jumlahkan, nah ini sama dengan sigma K dari 1 sampai 6K ya. Ini kita sigmakan K, kemudian sigmakan min 1-nya, dikurang berarti ya. Sigma min 1 sama saja dengan kurang sigma 1, K-nya dari 1 sampai 6, sama dengan, ini seperti rumus sigma I tadi, ya, sigma K. K dijumlahkan saja, K-nya dari 1 sampai 6, berarti N-nya 6 di sini ya. K dari I sampai N, I-nya 1, N-nya 6. Langsung saja kita masuk rumus N kali N tambah 1 per 2, N kali N tambah 1 per 2 gitu ya, dikurang, ini penjumlahan angka 1 sebanyak 6 kali. 1 tambah 2 tambah 3 gitu ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 6 kali. Berarti kalau kita jumlahkan, semuanya ada 6 kali dan 1 ya. Jadi hasilnya adalah 21 dikurang 6 sama dengan 15. Untuk soal nomor 2, sigma L dari 3 sampai 8, L tambah 1 kuadrat. Ini boleh kita jabarkan dulu, sigma L dari 3 sampai, atau sebelum kita jabarkan, ingat rumusan di atas ini, rumus sigma I tadi ini berlaku untuk I-nya bergerak dari 1 sampai N ya. Karena di sini L yang dari 3, kita ubah dulu bentuknya, L yang kita ubah jadi 1, ini sama dengan sigma L, supaya jadi 1, 3 kita kurang 2, 3 kurang 2, 8 juga dikurang 2, gitu ya. Karena sigmanya itu batasnya kita kurang 2, persamaannya ini kita tambah 2 ya, jadi selalu kita lawan dia. Ya. Jadi L-nya kita tambah 2, ya. L jadi L tambah 2, kemudian ada tambah 1 lagi kuadratnya. Kenapa ditambah 2? Karena di batas sigmanya L-nya kita kurang 2. Jadi di sini kita tambah 2 ya. Jadi sama dengan, demikian juga kebalikannya, kalau di sigmanya kita tambah, ya batas sigmanya kita tambah atas bawah, persamaan L-nya kita kurang ya, kebalikannya. Jadi dia sama dengan L kuadrat sigma dari L dari 1 sampai 6. Ini L tambah 3 ya, saya langsung L kuadrat tambah 6L tambah 9 sama dengan sigma kan masing-masing suku sigma L kuadrat tambah sigma 6L sama saja 6 sigma L sigma 9 ya. Dan ingat ini sigmanya ini dari 1 L-nya sampai 6 ya. Semuanya batasnya dari 1 sampai 6, batasnya 1 sampai 6 L ya. Sama dengan di sini sudah ada sigma I-nya dari 1 sampai 6 untuk L kuadrat, sama saja dengan rumus I kuadrat, yaitu N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1, 2 kali 6, 12 tambah 1, 2, 2N tambah 1 per 6 tambah 6 kali sigma.
L 1 sampai 6, ini adalah N kali N tambah 1 dibagi 2, ya, sesuai rumus yang ada di atas, tambah sigma 9. 9 tambah 9 tambah 9. Di sini nggak ada variabel L ya, hanya ada 9. 9 ini ditambah sebanyak 6 kali. Jadi 9-nya sebanyak 6 kali. Jadi kita tinggal hitung nilainya sama dengan 6 dicoret, 7 kali 13 itu adalah 91. 7 kali 13, 70 tambah 21 ya, 91 tambah, ini dicoret, jadinya 3. 6 kali 7, 42. 6 kali 7, 42. 42 kali 3, 100. 42 kali 3, 126. Tambah 9 kali 6, 54. Jadi hasilnya adalah 120, 210. Jadi hasilnya adalah 271. Ya. Kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 6, kita lihat K-nya dari 3 sampai 7. Min 1 pangkat K, 2 pangkat K, bagi K tambah 1. Oke, kita lihat ini bisa saja kita ubah supaya K-nya mulai dari 1 ya. Kita coba kita ubah. Supaya K-nya mulai dari 1, berarti kita kurang 2. Batas atas juga kurang 2. Karena di sigma kita kurang 2, di persamaannya kita tambah 2 ya. K tambah 2, K tambah 2, dibagi. K-nya jadi K tambah 2, tambah 1 lagi jadi K tambah 3. Oke, lalu kita selesaikan. Kita masukkan K-nya mulai dari 1. Ya, K-nya 1 masukkan. Jadi pangkat ganjil tetap minus. K-nya 1 dibagi K-nya 1 ya. Min 2 pangkat 3 per 4. Sekarang K-nya 2. Min 1 pangkat 4 plus K-nya 2. K-nya 2. Kemudian K-nya 3. K-nya 3 berarti di sini adalah 5 per 6. Sekarang K-nya 4. Ya, kita masukkan terus. Dan terakhir K-nya 5 ya. Ini sampai K-nya 5. 2 pangkat 7 per 8 ya. Nah, ini tidak ada rumusnya. Kita hitung secara manual ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sigma N dari 1 sampai 6. N kali cos 6 phi. Kita coba jabarkan saja. N yang mulai dari 1. Cos 1 phi. N yang mulai dari 2. Ya, tambah terus karena sigma. N-nya 2. N-nya 3. N-nya 4. N-nya 5. Cos 5 pi. Dan N-nya 6 ya. Tambah 6 cos 6 pi. Oke, kita lihat ya. Ingat bahwa dalam sudut ini ada 0 derajat, ini V, di sini V per 2, di sini 3 V per 2, di sini 2 V. Jadi setiap 0, kelipatan 2 V, dia kembali ke 0. 4 V kembali ke 0, 8 V kembali ke 0. Jadi 0 derajat itu sama dengan 2 V, sama dengan 4 V, sama dengan 6 V ya. Jadi kalau depannya bilang genap, kelipatan V, itu sama dengan 0 derajat. Sementara 180 derajat, ya gitu ya, itu nilainya sama saja dengan 1 pi. Ya, perhatikan dari 0 derajat ini kita putar 1 pi, tambahkan lagi satu lingkaran, 3 pi. Jadi V sama dengan 3 pi, sama dengan 5 pi, itu semua nilainya sama ya. Sama dengan 180 derajat atau V. Oke, jadi kita masukkan 1 kali cos 180, ini min 1. Ini cos 0, ya 2 pi sama dengan 0 derajat atau 360. 1 tambah 3, cos 3 pi sama dengan cos pi. 4 kali cos 4 pi sama dengan cos 0 atau cos 2 pi ya. 5 kali cos 5 pi min 1. Cos 6 pi 1 ya. Baru kita hitung seperti biasa. Min 1 tambah 2 min 3 tambah 4 min 5 tambah 6. Jadi kita hitung. Ini adalah min 3 min 4 min 9. 9 hasilnya adalah 3 ya. 1, 5 habis, 6 kurang 3, 3 ya. Hasil akhirnya adalah 3. Soal berikutnya, soal berikutnya ini adalah barisan seri dari penjumlahan ini ya.
kita ubah ke dalam, tulis dalam bentuk notasi sigma ya. Kita mulai dari nomor 10, ini 2 tambah 4 tambah 6 sama saja 2 dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 gitu, sampai tambah 25. Jadi ini kalau kita tulis dalam notasi sigma, 2 kali sigma I, nah I-nya bergerak dari 1 sampai 25. Kemudian yang soal nomor 12, ini ada plus min ya, berat selang-seling positif negatif. Pasti nanti di sigmanya ada min 1 pangkat. Nah, kita lihat ini di sini 1, 1 per 2, 1 per 3, kita anggap ini 1 per 1, berarti deretnya nanti adalah sigma seper I, gitu ya. Nah, I-nya itu bergerak dari 1 sampai 100. Jadi 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3. Kemudian kita lihat ke negatifnya, setiap suku pertama, suku ketiga, suku kelima positif, berarti kita tambahkan di sini min 1 pangkat. Setiap suku ganjil positif, berarti setiap I-nya ganjil, dia harus jadi positif, kita tambahkan 1 lagi ya, supaya jadi positif setiap suku ganjil. Dan setiap suku genap akan jadi negatif. Jadi hasilnya adalah sama dengan sigma min 1 pangkat I tambah 1 kali seper I ya. Jadi mulai dari positif suku pertama I-nya plus min dan seterusnya. Berikutnya. Untuk soal berikut ini, anggap sigma I 1 sampai 10 AI adalah 40, sigma I 1 sampai 10 BI-nya 50. Hitung nilai berikut tersebut nomor 17. Sigma P dari 0 ya. P dari 0-nya harus kita ubah jadi menjadi 1. Jadi sama dengan, kenapa jadi P sama dengan 1? Karena di datanya diketahui sigmanya dari 1 ya, dua-duanya dari 1. Sigma supaya P-nya jadi 1, kita tambah 1 batas bawah tambah 1 batas atas. Persamaannya kita kurang 1 ya, ingat ya. P tambah 1 kurang 1 jadi P saja. P tambah 1 kurang 1 jadi P saja ya. Batas kurang 1, persamaannya ditambah 1. Sama dengan, baru kita masing-masing kita simakan P dari 1 sampai 10 untuk AP dikurang sigma P dari 1 sampai 10 BP. Sama dengan 1 sampai 10 untuk AP itu adalah 40, di atas sudah ada. Untuk BP nilainya adalah 50, jadi hasilnya adalah minus 10. Nomor 18, ini Q-nya batasnya sudah 1, sesuai dengan rumus yang diberikan. Jadi kita sigmakan saja masing-masing, atau saya langsung saja ya. Sigma untuk AQ, untuk Q 1 sampai 10, sama saja sigma AI ya. I 1 sampai 10, ini bernilai 40, kurang sigma BQ. BQ atau BI sama, bernilai 50, kurang, nah perhatikan ya, ini sigma Q. Jadi Q-nya ini kita tambahkan Q tambah Q tambah Q. Sorry, Q ini kita lihat sigma Q dari 1 sampai 10 di sini Q. Q yang ditambahkan dari 1 tambah 2 tambah 3, ini adalah seperti sigma N, sigma I. Jadi ini 40 kurang 10, min 10 dikurang sigma I ya. 1 tambah 2 tambah 3, di sini juga 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10, N-nya 10, jadi hasilnya adalah N kali N tambah 1 dibagi 2 ya. Hasilnya min 10 dikurang 55, min 65 ya. Jadi kita pakai rumus N kali N tambah 1 dibagi 2 ya. Berikutnya soal nomor 29. Nah ini kita mau membuktikan rumus. Rumus yang nomor 2 ya. Rumus nomor 2 maksudnya yang ada di sini. Rumus nomor 2 disuruh kita buktikan. Tentu kita boleh gunakan rumus yang nomor 1 ya. Karena pembuktian rumus ini sebenarnya adalah berurutan dari pembuktian rumus 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk membuktikan rumus nomor 2, kita boleh menggunakan rumus nomor 1 ya. Dengan anggapan rumus nomor 1 sudah kita buktikan. Oke, kita lihat cara membuktikan rumus nomor 2. Nomor 2 itu adalah sigma I kuadrat ya. Buktikan rumus sigma I kuadrat itu. Sama dengan N kali N tambah 1 kali 2 N tambah 1 per 6. Gunakan identitas ini. Oke. Kita coba ya. Kita sigmakan luas kiri. I dari 1 sampai N. I tambah 1 pangkat 3 dikurang I pangkat 3. Ini kita ya. Sigma sama dengan, sigmakan luas kanan. 3 sigma I kuadrat tambah 3 sigma I tambah sigma 1 ya. Ingat ini I-nya semuanya dari 1 sampai N ya. Semuanya dari 1 sampai N. Semuanya dari 1 sampai N untuk I-nya.
Berikutnya, yang ruas kiri, coba kita jabarkan. I-nya mulai dari 1. 1 tambah 1, 2 pangkat 3 kurang I-nya 1. Ingat ya. Ditambah, sekarang I-nya 2. I-nya 2. I-nya 3. I-nya 3. Sampai I-nya N ya. Sampai I-nya N. Berarti di sini N tambah 1 pangkat 3. Sampai I sama dengan N. Gitu. Oke. Sama dengan 3 kali sigma I kuadrat, I-nya dari 1 sampai N, tambah 3. Ini kita sudah boleh gunakan rumusan pertama dari sigma I, yaitu N kali N tambah 1/2, tambah ini sigma I sampai I, sigma 1 ya, ini adalah sigma 1, bukan I ya. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali, berarti N kali 1 ya, sama dengan N. Kemudian kita lihat di sini. Kita mulai 2/3 bisa kita coret ya. Kemudian 3/3, 3/3 gitu ya. Terus seperti ya, yang depannya sisa terakhir ya. 4/3, nanti ini ada 4/3 lagi, terus sampai ini duluan dicoret, yang depannya terakhir ya, yang depannya tidak ada teman untuk dicoret ya, ingat ya. Jadi sebelah kiri kita berubah menjadi N tambah 1/3 dikurang 1/3 sama dengan yang sebelah kanan. 3 kali sigma I dari 1 sampai N I kuadrat. Ini yang mau kita buktikan nanti, rumusnya mau kita cari ya. Tambah, ini kita jabarkan saja, yang sebelah sini, 3/2 N kuadrat, tambah 3/2 N, tambah N. Kemudian kita, yang sebelah kiri kita jabarkan, N pangkat 3, tambah 3N kuadrat ya, yang pangkat 3 ini, tambah 3N, tambah 1/3, dikurang 1/3 lagi, sama dengan 3 kali sigma I kuadrat ya, I-nya dari 1 sampai N. Di sini kalau kita jumlahkan ini 3/2N kuadrat, ini 3/2N tambah N, hasilnya adalah 5/2N. Berikutnya, kita lihat ini bisa kita coret 1/1 ya, habis. Dan kita bisa pindah ruas untuk mempermudah perhitungan. Kita hilangkan penyebutnya ya, ini hanya mempermudah perhitungan. Saya kali 2 semua, supaya lebih gampang saja ya perhitungan saya kali 2. 2N pangkat 3 tambah 6N kuadrat, saya kali 2 semua. Ini jadinya 6, sigma I kuadrat, saya kali 2 semua. Saya kali 2 semua ya. Tujuan saya hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Kemudian 6 dari sigma I kuadrat, ingat I dari 1 sampai N, itu sama dengan kita pindahkan ini ke ruas kiri, hasilnya adalah 2N pangkat 3, 6N kuadrat min 3N kuadrat, minus 3N kuadrat, 6N kurang 5N, tambah 1N. Sama dengan, kita tarik N-nya ke depan, 2N kuadrat kurang 3N, tambah 1, sigma I kuadrat, ini ada 6-nya masih, I dari 1 sampai N, sama dengan N kali, kita faktorkan, di sini N, di sini 2N, oke, kita periksa, sorry, ini tadi 3 positif ya, ini positif, 3N kuadrat pindah ke kiri, 6N kuadrat kurang 3N kuadrat, jadi yang positif 3N kuadrat ya. Jadi kita faktorkan, ini adalah tambah 1, ini adalah tambah 1. Ya, ini hasil faktor dari ini adalah ini 2N kuadrat tambah 3N tambah 1. Sehingga sigma I kuadrat, I-nya dari 1 sampai N, kita bisa bagi 6 semuanya, jadi N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1/6 ya. Ini adalah rumus yang nomor 2 untuk penjumlahan sigma di paling atas tadi. Oke, berikutnya. Kita ke nomor 29. Ke 39 ya. Untuk nomor 39 ini ada sebuah toko penjual orange ya.
dia menyusun orange-nya itu jurungnya itu menjadi dalam bentuk seperti piramid, ya susunan piramid. Yang paling bawah itu disusun secara rektanguler, persegi, 10 baris, 16 orang. Itu untuk lapisan yang paling bawah. Jadi kira-kira seperti ini. Dia ada 10 baris, setiap baris ada 16 orang. Jadi kira-kira disusun 10 baris. Baris pertama, 10 baris ya. Ini ada baris pertama orang semua, baris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. 10, dia 10 baris ya. Kita susun 10 baris. Tapi setiap baris itu ada 16 orang. Dia ada 16 orang ya disusun semuanya sampai ke sana. Kira-kira ini ada 16 orang, 10 baris saja ya. Oke. Kalau kita susun ke atas bentuk piramid, ya, mula-mula berarti lapisan paling bawah ini jumlah orange-nya adalah ini 10 baris, berarti jumlahnya adalah 10 kali 16 karena ada 16 orange. Setiap naik ke atas dia akan berkurang satu. Karena bentuk piramid ya, akan berkurang satu untuk jumlah barisnya dan jumlah orangnya. Jadi baris yang kedua dia menjadi 9 kali 15 ya. Kenapa? Berkurang satu bentuk piramid ke atas ya. Jumlah baris yang berkurang satu, jumlah orangnya juga harus berkurang satu supaya bisa bentuk piramid. Berkurang satu lagi, 8 kali 14 sampai terakhir hanya tinggal satu dikali. Perhatikan, di sini tambah 6, di sini tambah 6, di sini tambah 6 ya. 10. Jadi ini 1 kali 7 ya. Oke, jadi berapa jumlah orange semuanya? Jadi kita bisa hitung jumlah orange-nya itu adalah, ya kita susun ulang. Kita dari yang paling kecil, 1 kali 7 tambah 8 kali 14 gitu ya. Tambah, sorry, ini 1 kali 7 tambah 2 kali 8 tambah 3. Ya, susunannya ya, dari paling atas ke bawah ya. 3 kali 9 sampai yang paling bawah itu adalah 10 kali 16. Berapa jumlahnya semua? Kita coba pakai notasi sigma. Perhatikan. Ini adalah sigma. I-nya dari 1 sampai 10. Perhatikan ya, saya anggap ini I 1 sampai 10. I dikali I ditambah 6 gitu ya. I dikali I tambah 6. Baru kita bisa hitung. Dengan notasi sigma. Sigma I kuadrat tambah 6 kali sigma I. I-nya dari 1 sampai 10 ya. Ya, kita tinggal masukkan rumus. N kali. Ya, N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1. 2N, 2 kali 10, 20. 2 dibagi 6 tambah 6 kali sigma I. N kali N tambah 1 dibagi 2 ya. Tinggal kita hitung. Inilah jumlah jeruknya semuanya. Berikutnya kita ke nomor 34. Nomor 43. Ini kita menghitung luas daerah inscribe ya. Jadi inscribe itu maksudnya luas perseginya itu ada di dalam kurvanya ya, ada di dalam. Ini dia. Ya, perseginya semuanya di dalam kurvanya. Oke, kita hitung luas daerah yang di arsir biru ini. Ya, kita sebut inscribe. Uh, Ini seperti menghitung luas persegi, ini dari 0 sampai 2, dari 0 sampai 2 dibagi menjadi 4. 4 buah partisi, sehingga ini adalah setengah-setengah. Ya, berarti di sini setengah, 1, di sini 1,5, di sini 2 ya. Dan lebar setiap partisi, ya, delta X yang di bawah ini, delta X-nya justru adalah setengah, atau dari batas kanan kurang batas kiri, dibagi jumlah partisi ada 4, adalah setengah ya. Dan kemudian kita lihat tinggi setiap persegi adalah di sini sebagai X-nya, Fx-nya ya. Di sini Y X tambah 1 atau Fx-nya. Jadi kita bisa hitung luasnya itu adalah luas, kita hitung satu per satu, panjang kali lebar ya. Ini berarti ini alas kali tinggi, alasnya adalah 0,5 untuk persegi pertama, untuk persegi panjang pertama ya. Kali tingginya adalah ya, tinggi kota pertama adalah yang di sini. Di sini berarti tergantung nolnya, ini adalah F0 ya, kali F0 tingginya tambah alas yang persegi yang kedua kali tingginya. Tingginya karena di sini 0,5 ini tingginya. Jadi tergantung nilai Y dari X 0,5 ya.
kali F 0,5 tambah yang ketiga alasnya 0,5 kali tingginya. Tingginya ini adalah di sini tergantung X-nya 1, berarti F1. Yang terakhir, di kotak yang keempat, alas kali tinggi. Tingginya tergantung nilai X-nya di sini 1,5 ya, bukan di 2 ya, di 1,5 karena ini adalah tinggi kotaknya. Jadi berat. Ini adalah Y, nilai Y atau Fx untuk X-nya 1,5 ya. Jadi F1,5. Jadi sama dengan 0,5. Saya langsung, ini 0,5 bisa kita tarik ke depan. F0, masukkan saja. Fx-nya tadi itu, atau Y adalah X tambah 1. Jadi F0, 0,1 itu. Kita langsung faktorkan saja ya, 0,5 tadi. Sama dengan 0,5 dikali F0, 0 tambah 1. F setengah, setengah tambah 1. F1, 1 tambah 1. Ya. F1 setengah, 1 setengah tambah 1, 2 setengah ya. Oke, jadi hasilnya sama dengan setengah kali 1 setengah tambah 2 setengah, 4, 5, 6, 7. Jadi hasilnya adalah 3, setengah, setengah kali 7 ya, 3,5. Kita ke soal berikutnya. Untuk nomor 49 sampai 52, sketch grafiknya dulu dengan interval diberikan A sampai B. Kemudian kita bagi interval AB ini dalam N buah subinterval yang sama, ya, subinterval yang sama lebarnya. Kemudian akhirnya kita hitung luas daerah yang circumscribe, poligonnya circumscribe ya. Circumscribe artinya persegi yang kita gambar harus menutupi seluruh dari daerah kurvanya ya. Jadi kita gambarkan dulu. Batasnya min 1 sampai 2. Jadi kita bisa atur batasnya adalah min 1 sampai 2 ya. Ini 0, misalkan ini min 1, ini 1, ini 2. Fungsinya f(x) tambah 1 ya. Jadi untuk x min 1, y-nya 0. Masukkan ke sini. Gambarnya ini adalah gambar garis lurus ya. X-nya min 1, y-nya 0 ya. Masukkan x-nya 0, y-nya 1. X-nya 1, y-nya 2. Kira di sini. X-nya 1, y-nya 2. X-nya 2, y-nya 3 ya. Di sini dia, X2 y. Jadi kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Garis lurus tentunya. Nah, kita mau hitung luas daerah ini dengan batas min 1 ya, min 1 sampai B-nya 2. Kita buat batasnya ini. Ini mau kita hitung luasnya ya, dari min 1. Kita bagi daerahnya tersebut menjadi N buah subinterval yang circumscribe ya. Jadi kalau untuk circumscribe, kita harus bagi dia menjadi daerah yang sama besar ya. Daerah yang menutup semuanya. Berapa daerah? Kita anggap N buah daerah ya. Nanti untuk menghitung areanya, dia kita bagi menjadi 3 buah ya, 3 buah partisi. Sorry. 3 buah partisi. Jadi supaya bisa jadi 3 buah partisi, kita hitung dulu delta X-nya. Delta X itu, alasnya itu, lebar setiap partisi itu dari batas kanan kurang batas kiri dibagi N ya, jumlah partisinya ada 3. 1, berarti setiap daerah itu punya lebar yang 1 ya, langsung saja. Jadi 1 di sini, ini delta X yang di sini ya, delta X. Nah, sekarang bagaimana membagi partisinya yang circumscribe? Jadi kita mulai dari sebelah kanan, perhatikan. Ini yang pertama, poligon pertama. Di sini adalah poligon yang kedua. Nah, poligon yang kita gambar, dia menutupi semua daerah kurva ya, di atasnya. Dan ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga. Jadi sudah ada 3 buah partisi. Untuk setiap tinggi partisi, ya partisi delta X-nya semua sudah sama 1. Setiap tingginya kita tentu pakai fx. Fx yang titik yang mana? Yang di sebelah kiri atau sebelah kanan dari setiap partisi. Kita lihat ya, partisi yang kedua contohnya. Tingginya adalah ini. Jadi kalau untuk circumscribe kita selalu pakai titik yang di sebelah kanan dari setiap partisi ya. Ini dia untuk mencari tingginya. Titik yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Jadi kita mulai. Luas semuanya adalah luas partisi pertama, itu saja, tambah luas partisi kedua, tambah luas poligon ketiga gitu. Yang pertama alasnya 1,
kali tingginya. Ini yang pertama, tingginya itu adalah X-nya di sini, X-nya 0. Berarti F0. Luas yang kedua, alasnya juga 1, kali fungsi dari tingginya X-nya 1 ya, ini tingginya. F1 tambah 1 kali partisi yang kedua, tingginya di sini, sesuai dengan X-nya 2, F2. Baru kita masukkan 1 kali F0. Fungsinya 0 tambah 1 ya. Tambah 1 kali F1. Fungsinya X tambah 1. Tambah 1 kali F2. Fungsinya X tambah 1. 2 tambah 1, 3. Hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3. Sama dengan 6 satuan kelas ya. Oke. Berikutnya. Untuk nomor 51. N-nya itu jadi 6 buah subintervalnya. Soal berikutnya, soal nomor 51. Fungsinya adalah S kuadrat kurang 1 dengan batas A2 sampai 3. Kita coba gambarkan. Ini masih circumscribe ya. Poligon yang kita gambarkan circumscribe. Jadi kita gambarkan dulu fungsinya. Batasnya dari A2 sampai 3 ya. Misalkan di sini. Oke. Saya ubah gambar sedikit. Karena batasnya tidak ada negatif, jadi gambarnya bisa kita agak rapat ke sebelah kiri ya. Oke. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Jadi batas di sini adalah dari 2 sampai 3 ya. Fungsinya adalah X kuadrat min 1. Jadi kalau 2 kuadrat kurang 1 berarti jadi 5. Misalkan di sini 5 ya. Ini contohnya. Dan kalau X-nya 3, 3 kuadrat 9. Oh, ini kurang 1 ya. Oke, ini sorry, ini 4. 9 kurang ini 8 misalnya. Di sini X-nya kalau 3, Y-nya 8. Jadi kurvanya kira-kira antara 2 sampai 3 adalah seperti ini. Ini kan kurva ya, jadi agak melengkung. Oke, batas inilah yang mau kita hitung luasnya dengan cara membagi menjadi 6 buah interval. A-nya dari 2 sampai 3. Jadi kalau kita bagi menjadi 6 interval, ini begini, yang kecil ini kita bagi jadi 3 lagi ya, kira-kira saja. Kita bagi jadi 3 lagi, sudah 3 sebelah kanan, bagi jadi 3 lagi, ini sudah 6 subinterval. Setiap interval ini alasnya itu kita bisa hitung langsung lebarnya, data X sama dengan 3 kurang 2, batas kanan kurang batas kiri, dibagi 6 buah interval. 1/6 ya, setiap lebarnya itu adalah 1/6. Dan gambar poligon circumscribe-nya adalah seperti ini. Ya, circumscribe. Jadi poligonnya menutupi semua daerah. Dan ini seperti ini. Ya. Dan tinggi setiap poligon ini adalah titik di sebelah kanan. Contohnya poligon pertama di sinilah titiknya ya. Poligon kedua X-nya di sini. 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ini X1, ini X2 gitu ya. Jadi karena lebarnya 1/6, jadi X1 kita bisa hitung 2 tambah 1/6 gitu ya. X2, X2 itu adalah X1 tambah 1/6 lagi ya. Jadi X1 tambah 1/6 lagi. 2 tambah 2/6 gitu ya. X3, X3 itu dari X2 ya. Saya langsung dari X2 ditambah 1/6 lagi. Jadi 2 tambah ya. Ini X3-nya dari sini. Karena lebar setiap kotaknya itu alasnya itu 1/6 ya. Jadi dari X1 ke dari 2 di sini X0 ke X1 2 tambah 1/6 tambah 1/6 lagi ke X2 tambah 1/6 lagi dan seterusnya ya. Jadi 2 tambah 3/6 dari X kita dan seterusnya ya. X4 sama dengan 2 tambah 3/6 tambah 1/6 sampai X5 sampai X6 ya. Kita bisa hitung X-nya, baru kita hitung luasnya. Luas sama dengan luas pertama tambah luas kedua sampai tambah luas kotak yang ke-6. Baru tinggal kita hitung. Luas kotak pertama, alasnya delta X per 6 kali F dari titiknya adalah titik X1, Fx1 ya. F2 1/6. Tambah luas yang kedua, 1/6 kali fungsi dari. Untuk luas kedua ini titiknya adalah X2. X2 tadi 2 tambah 2/6 atau 2/3. F dari 2/3 ya. Dan seterusnya. Sampai A6, kotak yang ke-6 itu luasnya adalah 1/6 kali. Tingginya adalah F dari X-nya 3 ya. Nanti kotaknya dari titiknya dari sebelah kanan. Nah, kita hitung saja. Oke. Berikutnya.
soal. Oke, untuk soal berikut kita mencari daerah di bawah kurva di fx ya, batas interval A sampai B. Kemudian untuk melakukan ini kita bagi intervalnya menjadi n buah ya, n buah subinterval yang sama. Kita hitung luas daerahnya, circumscribe-nya ya, dari poligonnya harus menutupi semuanya. Dan dengan misalkan n-nya menuju tata hingga ya, n-nya tata hingga berapa luas daerahnya. Ya, kita bagi menjadi tak berhingga partisi. Kita coba yang nomor 53. Kita tambahkan batasnya 0 sampai 1 ya. Jadi ini dia sumbu Y, ini dia sumbu X. Ini adalah 0, ini misalkan agak lebar sedikit skalanya supaya lebih jelas. 0 dan 1 di sini, batasnya 0 sampai 1. Fungsinya adalah Y atau fx sama dengan x tambah 2. Untuk x0, 0 tambah 2 dia adalah 2. Untuk x1 dia 3, ya. Misalkan 3 ada di sini. Jadi kurvanya adalah seperti ini, dari 0 sampai 1. Batasnya, saya buat garis merah, batasnya ada di sini. Kita bagi dia menjadi n buah partisi. Circumscribe ya. Nah, contohnya kita bagi n-nya sampai tak terhingga nanti. Ya, jadi kita tidak mungkin menggambarkannya langsung n tak terhingga. Ya, misalkan saja lah kita bagi seperti ini ya, dan seterusnya sampai tak terhingga ya. Untuk memudahkan kita melakukan perhitungan, kita anggap partisinya seperti ini. Circumscribe. Circumscribe seperti ini ya. Ini kemudian ini circumscribe. Untuk setiap circumscribe, nanti X yang kita gunakan adalah X yang di sebelah kanan ya. Partisi poligon pertama, sebelah titik yang sebelah kanan. Poligon yang kedua, itu sebelah kanan. Poligon yang ketiga, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah X0. Di sini X1 yang kita hitung mulai dari X1 nanti untuk apanya. Ini X2 dan seterusnya ya. Sampai ini adalah XN. N buah partisi. Oke, kita hitung lebar partisinya dulu. Delta X-nya. Batas kanan 1 kurang batas kiri 0 dibagi dengan N. Jadi lebar partisi adalah 1/N. Tergantung berapa buah N-nya ya partisinya. Oke, kemudian kita cari titiknya dulu. Untuk X, X0-nya adalah 0 ya. X0 di sini. Jadi kita pakai titik X1. X1 itu adalah X0 tambah lebar partisi 1/N. Oke. Sama dengan 1/N gitu ya. Kemudian X yang kedua. Dari X1 tambah 1/N gitu ya. Jadi X kedua itu lebarnya adalah, posisinya adalah 2/N. Kemudian X3 ya. X3 itu berarti dari X2, saya langsung saja X2 tambah 1/N lagi sesuai lebar kotaknya alasnya 3/N sampai ke berapa? Sampai ke XI ya. XI itu berarti dia adalah X3 3/N, X2 2/N, berarti X itu adalah I dibagi N ya. XI adalah I dibagi N. Sesudah dapat delta X dan dapat XI-nya ya. Jadi ini langkah pertama memang saya delta X 1/N-nya. Kita bisa hitung luasnya. Luas daerahnya semuanya itu adalah kita tambahkan semuanya, semua poligonnya berarti adalah delta X. Tingginya fx1 dikali delta X itu ya, tambah fx2 dikali delta X, tinggi kali alas ya, tinggi kali alas persegi, sampai fxi ya, dikali delta X ya, tergantung I-nya berapa. Oke, kita masukkan, perhatikan baik-baik, sama dengan, ini sama saja dengan sigma I-nya dari 1 sampai N. Fxi kali delta X, I-nya 1 sampai N, sama dengan Fxi. Sekarang perhatikan, Fx-nya ini itu adalah X tambah 2. Jadi Fxi-nya itu adalah Xi ditambah 2 ya, kali delta X, sesuai fungsinya X tambah 2. Ini masih ada sigmanya, saya tulis di depan.
sigma I dari 1 sampai N. Masukkan XI-nya. XI-nya itu adalah I per N tambah 2 kali delta X. Delta itu 1/N. Sehingga kita dapat uh, sigmanya adalah sama dengan, ya ini 1/N kita kalikan ke dalam. Saya sambung ke kanan. Sama dengan sigma I dari 1 sampai N. I per N kuadrat tambah 2 per N ya. Sama dengan kita sigma I per N kuadrat. Jadi kita sigmakan yang pertama dan yang kedua. 1 sampai N tambah sigma I dari 1 sampai N 2 per N ya. Sama dengan, perhatikan di sini, ini sigmanya ini adalah bergerak untuk I, ya, jadi N kuadratnya bisa kita tarik ke depan. Kenapa? Karena N ini adalah konstantanya, I-nya yang bergerak, ya, jadi N yang kita tarik ke depan. I-nya bergerak dari 1, 2, 3 sampai N, ya, jadi sigmanya ini hanya berlaku untuk I. Sigma I dari 1 sampai N. Ya, I-nya saja di sigma tambah ini 2 per N ditambahkan sigma I dari 1 sampai N, di sini nggak ada I-nya, berarti 2 per N itu adalah konstanta. 2 per N kita jumlahkan sebanyak N kali, jadi ini sama saja dengan N dikali 2 per N ya. Sama dengan 1/N kuadrat. Sigma I sudah ada rumusnya, I dari 1 sampai N itu adalah N kali N tambah 1/2 tambah N kali 2 per N sama dengan 2 ya. Jadi ini adalah luas daerahnya sama dengan uh, kita jabarkan ya, N kuadrat tambah N dibagi 2N kuadrat ditambah dengan 2 ya. Itu adalah luas dari poligon kurva yang dibatasi 0 sampai 1 yang kita bagi menjadi N buah subinterval ya. Oke. Jika N-nya mendekati tak hingga, perhatikan ya. Untuk N mendekati tak hingga, maka luasnya adalah limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah N per 2N kuadrat ditambah dengan 2 sama dengan untuk limit N mendekati tak hingga, ini kita bagi dengan pangkat terkecil dari penyebut. Pangkat terkecil dari penyebut adalah N kuadrat. Jadi kita bagi menjadi kita bagi dengan N kuadrat, jadi dari 1 ya, N kuadrat bagi N kuadrat, N bagi N kuadrat jadi 1/N, dibagi 2N kuadrat bagi N kuadrat jadi 2, tambah dengan 2, sehingga ini adalah 1 bagi infinite 0, setengah tambah 2, luas daerahnya adalah 2,5 ya. Oke. Untuk nomor 56 dengan pertanyaan yang sama. Kita gambarkan dulu fungsi Y sama dengan X kuadrat dengan batas kiri min 2 sampai batas kanan 2 ya. Jadi karena ini fungsi genap ya. Jadi dia simetris terhadap sumbu Y ya, X kuadrat di sini. Kira-kira grafiknya seperti ini. Kiri dan kanan, Y X kuadrat. Uh, jadi harus simetris ya terhadap kiri dan kanan. Gitu. Di sini 0, dari sini min 2 sampai 2. Dan dia simetris kiri dan kanan, jadi saya bisa hitung luas daerah yang sebelah kanan saja, nanti baru kita kali 2 ya. Baik, ini adalah poligonnya juga circumscribe ya, jadi saya bagi jadi n buah interval, misalnya ya, misalnya ini n buah interval ya, saya bagi jadi 4 saja supaya lebih mudah. Circumscribe-nya seperti ini poligonnya. Oke. Atau kita coba ya, misalnya kalau kita coba mau gambar poligonnya inscribe juga bisa, kita coba ya. Untuk soal ini kita coba gambar poligonnya inscribe seperti ini ya, di dalam gitu. Inscribe, jadi poligonnya ada di dalamnya. Ini adalah X0-nya, ini X1, ini X2, ini X3, dan seterusnya sampai ini XN-nya. Oke, berarti ini XN, kalau gitu ini XN kurang 1 ya, ini XN minus 1. Ya, karena kita pakai adalah titiknya, X yang kita pakai titik sebelah kiri dari poligon. Jadi kita sampai XN kurang 1 saja ya. Ini bukan tidak sampai XN.
Oke, lebarnya delta X-nya itu adalah dari 2 dikurang 0 per N. Itu yang sebelah kanan saja. Lebarnya alas setiap interval itu adalah 2 dibagi N. Tergantung N-nya ya, berapa jumlah subintervalnya. Kemudian X-nya, ya, X0-nya adalah 0. X1 itu adalah 0 tambah. Ya, untuk X0 ke X1 dia 1 per N. 2 per N lebarnya. X1 2 per N. Jadi kalau X2 ditambah lagi dengan 2 per N, 4 per N, X3 itu adalah 6 per N sampai dengan uh, X ke I, misalnya ya. X ke I itu adalah 2 kali I dibagi N, itu ya, ini XI-nya. Sudah dapat XI dan delta X-nya, ya, kita bisa hitung luasnya. Ya. Oke, luasnya itu adalah, kita jumlahkan ya, semua luas-luas ini. Setiap luas itu mempunyai rumus tinggi, Fxi dikali delta X-nya. I-nya itu tentu dari 1 sampai dengan N. Subinterval yang kita buat. Sama dengan Fx-nya ini adalah X kuadrat di sini. Jadi kita masukkan sigma I dari 1 sampai N. X kuadrat atau XI kuadrat kali delta X sama dengan X-nya 2I per N. Sigma I dari 1 sampai N. 2I per N kuadrat kali delta X-nya 2 per N ya. Kita sambung ke sini sehingga kita dapat luasnya adalah sigma I dari 1 sampai N. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 I kuadrat per N kuadrat. Ingat, N-nya adalah konstanta, jumlah dari subinterval yang kita buat. Inilah yang bergerak ya, dari 1 sampai ke N. Sehingga seper N kuadratnya ini, 8 per N kuadrat. Ini kita bisa tarik ke depan, sigma I dari 1 sampai N I kuadrat ya. Ini adalah, sekarang kita masukkan I-nya, langsung sigma I kuadrat ya. 8 per N kuadrat. 8 per N kuadrat kali sigma I kuadrat itu sudah ada rumusnya. Uh, ini N kuadrat ya. Ini ada kali 2 per N, berarti ini N pangkat 3 ya. Sorry, ini N pangkat 3. Di sini N pangkat 3 ya, bukan N kuadrat. Di sini N pangkat 3. Karena di sini N kuadrat, ini kan semuanya di pangkat 2 ya. N kuadrat dikali dengan N. Berarti penyebutnya ini ada N pangkat 3. Oke, 8N pangkat 3. Masukkan sigma I kuadrat, ada rumusnya. N kali N tambah 1 kali 2N tambah 1 dibagi dengan 6. Atau luas daerahnya adalah 8 dan 6 kita coret jadi 4 per 3. 4 per 3N pangkat 3 gitu ya. Ini kalau kita kalikan ke dalam, N kali 2N kuadrat tambah N tambah 3N tambah 1 gitu. Atau luasnya adalah, luas sebelah kanan saja ini adalah N bisa kalikan ke dalam, berarti dia 8N pangkat 3 tambah 12N kuadrat tambah 4N dibagi dengan 3N pangkat 3. Ini adalah luas daerahnya, sudah kita bagi menjadi N buah subinterval. Sesuai soalnya dengan mengambil N mendekati infinite, jadi jika N mendekati infinite, maka luas daerahnya adalah limit N mendekati infinite dari AN ini 8N pangkat 3 tambah 12N kuadrat tambah 4N dibagi 3N pangkat 3. Limit N tak hingga, kita bagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut N pangkat 3. Jadi semuanya kita bagi dengan N pangkat 3 ya. 8 tambah 12 per N tambah 4 per N kuadrat dibagi 3. Sehingga hasilnya ini jadi 0, 12 bagi N kuadrat ada N infinite 8 per 3 ya. Jadi luas totalnya semuanya dari min 2 sampai 2 adalah 2 kali 8 per 3 atau 16 per 3 ya. Oke, ini soal yang terakhir. Kita bahas untuk latihan 41. Turunkan formula dari AN ini. Turunkan formulanya.
dan BN, ini rumus BN kita turunkan. Untuk luas dari inscribe itu untuk AN, dan circumscribe untuk BN, untuk N buah ya, poligon bersisi N, regular, untuk sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian tunjukkan bahwa limitnya, limit N infinite untuk AN dan BN, kedua-duanya adalah VR kuadrat. Ini adalah luas lingkaran. Kita gambarkan dulu lingkarannya untuk circumscribe dan inscribe. Untuk inscribe dulu, kita coba. Ini ada lingkarannya. Jadi kita gambarkan. Jumlah sudutnya adalah 360 derajat atau 2 pi. Kalau kita gambarkan yang inscribe ya, jadi kita gambarkan uh, sisi N beraturan ya, dalam sebuah lingkaran, poligon-poligonnya. Sisi N, jadi kita bagi, ini adalah menjadi N buah, kita bagi ya, sang N-nya berapa, sebanyak N buah, kira-kira seperti ini. Jadi ini ya poligonnya seperti ini. Ya, inscribe namanya. Jadi poligonnya itu ada di dalam lingkaran masih ya, bukan menutupi seluruh lingkaran. Oke, ini adalah R, ini adalah sudut theta, ini juga R. Jadi untuk hitung luas satu segitiga, kita bisa pakai rumus setengah kali R kali sin theta gitu ya. Sama dengan setengah R kuadrat sin theta. Ingat untuk tetanya itu karena sudutnya semuanya 2pi, kita bagi dengan n sub interval, dibagi dengan n buah poligon. Jadi satu buah poligon segitiga itu, satu buah segitiga itu sudutnya ada 2 pi per n ya. Jadi kita input setengah kali R kuadrat kali sin 2 pi per n ya. Untuk A dari satu buah segitiga. Sehingga A totalnya, n buah segitiga, tinggal kita kali n lagi yang di sini. Jadi setengah nr kuadrat kali sin 2 pi dibagi n. Ini kita sudah buktikan rumus AN-nya. Kemudian dengan mengambil n infinite, jadi kita lihat kalau jumlah poligonnya ini kita bagi-bagi poligonnya jadi n buah yang mendekati infinite, maka AN-nya itu limit n mendekati infinite setengah nr kuadrat sin 2 pi per n. Ingat aturan limit infinite untuk trigonometri, setengah R kuadrat kali sin 2 pi per N dibagi dengan N yang di sini, kita turunkan ke bawah jadi 1 per N. Ini kalau kita masukkan N yang infinite, dia hasilnya adalah 0 per 0, sehingga kita bisa gunakan sifat dari limit trigonometri menjadi sin 2 pi per N dibagi 1 per N itu adalah 2 pi ya, koefisiennya saja. Sehingga N ya menjadi rumus lingkaran pi R kuadratnya. Jadi kita bayangkan kalau kita bagi subinterval ini, poligon-poligon jadi tak terhingga banyaknya, dia akan semakin kecil ya poligonnya, dia akan sama dengan luas lingkarannya. Kira-kira seperti itu untuk inscribe. Sekarang kita lihat bagaimana untuk yang circumscribe-nya. Kita gambarkan sebuah lingkaran untuk circumscribe-nya. Bisa sedikit ya, supaya lebih jelas. Misalkan ini lingkarannya, kalau kita gambarkan poligonnya yang circumscribe, kira-kira seperti ini. Circumscribe itu dia harus lebih sedikit ya, supaya bisa circumscribe, kira-kira seperti ini. Kurang putus ya, contohnya seperti ini lah ya. Ini circumscribe ya, kira-kira seperti itu. Tentu ini adalah seperti segitiga sama kaki, kita bagi jadi banyak-banyak ya poligonnya, n buah poligon yang circumscribe, kira-kira seperti itu ya. Jadi dia harus panjang sisinya ini harus lebih dari sedikit dari jari-jari R. Jadi ini bukan R lagi ya, si segitiga ini. Oke, yang pasti ini masih segitiga sama sisi. Untuk menghitung luas segitiga ini, kita bisa bagi dia menjadi tengah-tengah, jadi siku-siku. Anggap saja ini theta, gitu. Theta. Dan ini adalah R ya pasti ya, sampai di sini. Kita bagi dia jadi segitiga siku-siku, di tengah itu adalah R ya. Oke, di sini ini adalah misalnya S dengan menggunakan tangen theta. Ingat, theta itu juga sama dengan 2 pi per N. Anggap dia segitiga, ada N buah, kita bagi-bagi menjadi N buah. N-nya itu jumlah poligonnya.
cuma segitiganya, sehingga sudut satu buah segitiga, 2 pi per n. Jadi, kalau kita pakai rumus tangen theta, tan itu adalah S dibagi R, sehingga S sama dengan R kali tangen theta, masukkan tetanya, 2 V dibagi N, ini untuk S ya, J ini untuk S. Nah, jadi kalau luas satu buah segitiga ini, kalau kita ini satu buah segitiga ini, itu adalah setengah kali alasnya 2S berarti, 2S ya, kali tingginya adalah R, itu sama dengan setengah kali 2S R tangen 2 pi per N dikali R. Jadi tadi kita hitung luas segitiga ini ya, setengah kali alas kali tinggi ya. Sehingga luas satu buah segitiga itu adalah R kuadrat tangen ya, setengah kali alas kali tinggi R kuadrat kali tangen 2V dibagi dengan N ya. Jadi untuk N buah segitiga, tinggal dikali N saja, N R kuadrat kali tangen 2V dibagi dengan N. Nah, coba kita lihat soalnya, dia membuktikan bahwa Bn sama dengan NR kuadrat ya. Bn sama dengan NR kuadrat tangen V per N. NR kuadrat tangen V per N. NR kuadrat tangen V per N. Oke. Untuk Bn. Oke. Sorry, ini yang tadi kita kasih simbol B ya, untuk sirkumskribnya. Ini adalah Bn. NR kuadrat tangen uh, Oke, Bn itu NR kuadrat tangen V per N. NR kuadrat tangen 2V per N ya. NR tangen 2V per N. Uh, kalau kita limitkan dia berubah menjadi, nah, kita ulang lagi ya, ini seperti ada kesalahan di S-nya tadi. Coba. Terus lagi yang tadi. Nah, kita lihat dulu, kita ulangi perhitungannya. Karena kalau kita lanjut terus, dia tidak sesuai dengan yang ingin kita buktikan ya. Yang ingin kita buktikan yaitu Bn sama dengan NR kuadrat tangen V per N ya. NR kuadrat tangen V per N. Oke. Ini theta. Theta itu adalah 2V per N. Ya, di sini sudutnya 2V per N. Jadi kalau saya bagi dua, itu ya segitiganya ya. Segitiga ini, saya hapus dulu. Iya, ini theta ya. Jadi saya bagi dua. Kita gambar ulang supaya lebih jelas. Itu adalah untuk gambar yang pertama. Maksud saya untuk yang di sini ya. Jadi begini. Uh, ini circumscribe, jadi kita gambarkan lebih menonjol sedikit ya. Circumscribe seperti ini kira-kira. Anggap saja ini dia circumscribe-nya. Kemudian kalau ini theta, ini adalah theta, ini R, gitu ya. Ini R. Jadi luas segitiga ini ya, ini yang circumscribe, ini segitiga sama sisi sudah pasti. Tangen theta itu S per R, jadi S sama dengan R tan theta. Oke, jadi ini satu segitiga siku-siku di sini. Kalau kita hitung, anggap B ya, B satu buah segitiga, setengah kali S tadi ini, kali tinggi segitiga adalah jari-jarinya, sama dengan setengah kali S kali R tadi ya, setengah kali S-nya adalah R tangen 2V per N dikali R. Jadi luas satu buah segitiga itu adalah setengah R kuadrat tangen 2V per N.
Untuk N buah, kita kalikan semuanya dengan N setengah NR kuadrat tangen 2V per N. Ya. Itu adalah untuk setengah NR kuadrat. Jadi dengan mengambil N infinite, maka luasnya adalah limit N mendekati infinite. Setengah NR kuadrat tangen 2V per N sama dengan limit N mendekati infinite. Setengah R kuadrat tangen 2V per N dibagi. N di sini kita turun ke bawah menjadi 1 per N. Sama dengan yang tadi, sehingga dia sama dengan setengah R kuadrat. Ini 2V per N, ini 1 per N. Kalau kita masukkan N-nya jadi 0 per 0, jadi berlaku sifat limit trigonometri. Tangen 2V per N per 1 per N sama dengan 2V. Sehingga luasnya itu adalah setengah kali 2V itu adalah PR kuadrat. Mempunyai rumus yang sama untuk VR kuadrat. Oke, video berikutnya kita akan lanjutkan ke bagian subtopik 4.1.